ujar infonya mengenai tentang Selat Hormuz tuh Iran. Oke, saya perang Irak Yang Iran dan Amerika. Amerika nih tadi kisahnya nih. Yang itu tuh. Saat ini Banggaran oleh mereka yang megang Selat Hormuz kan tertahan tuh tangki yang kapal lewat. Nah, terjadinya kenaikan BBM nih. Iya. Artinya itu negara ini lagi kalut. Tiap-tiap negara nih. Karena kan perlu BBM. Berarti terjadi krisis global lah. Krisis global. Infonya tuh lonjakan naiknya tuh mun kada salah secara hitungan ulun lah mun kada salah. Ulun kan kurang paham juga tuh. Iya. Rp70.000 per liternya kalau kada salah. Di mana yang entah? Di Amerika. Di Amerika. Oh, itu iya. Kurang lebih gitu. Tapi kalau dalam itu berapa, Pak? Kalau hitungan Amerika itu kan kada liter tapi galon. Apa galon? Nah, 1 galonnya itu kita menghitung 3,7 liter. Artinya kalau kita hitung per liter 70.000. Larang berarti lah. Alahan pada. Tapi duit di sana lah, duit $1 berapa dulu? Para 17.000 kan? 17.000. Rupiah. Anggap. Iya. Nah, sementara infonya negara Konoha tuh. Negara Konoha kita cuman punya kurang lebih 35 hari kau menyandang kemampuan menyandang nih. Iya. Kondisinya Stoknya. kondisi stok yang gasan bertahan. Ya. Nih, ibaratkan tuh sisa beres nang Yang kau dimakan. Sisa itu guys, hanya 35 hari lagi minyak kita nih. Pertahanannya tuh. Sama negara satunya lagi, punya negara ngarannya yang di Filipina. Filipina. Tuh secara resmi tuh udah krisis banget. Tuh. Infonya aku dengar banyak dah. Krisis energi. Kenapa tuh penyanggarannya? Bubuhan kalau menjual minyak tuh penyanggarannya. Pelangsiran. Kalau sebut pelangsiran, tempat pada melangsiran tuh banyak. Pertalite. Nolak hitungannya. Pokoknya itu wadah-wadah orang menukar minyak tuh nah. Pom bensinnya banyak top. Iya. Banyak kosongan leh. Kosong. Sama juga di Jepang gitu juga. Di Jepang kurang lebih 360 hari aja bertahan. Pas tahun lah. Pas tahun. Masih mending Jepang tuh. Kau aja mikirkan leh masih. Seharusnya Indonesia tuh 2 tahun karena Indonesia kan banyak kilang minyak. Iya. Seharusnya ya kalau. Iya. Jepang ada lah kilang minyak. Iya. Ada. Kalau lihat informasi ini takutan aku jadinya pemenang. Ya makanya jualan kayak apa kita berjualan. Kan karena poros utamanya kan minyak. Iya. Bila minyak naik, otomatis selesai. Iya, bisa bertahan gitu. Karena global akan terjadi gitu. Iya. Gitu kisahnya. Kayak kisahnya Norpian. Sabar aja santai. Itu pangda ilmunya kita nih, ilmu sabar lah, teman lah. Iya, sabar itu harus dilakukan karena segala sesuatu tuh Allah juga yang matur. Siapa tahu ya kalau antara perang Irak lawan Amerika ini ada hal baru, perubahan baru. Ya, siapa tahu? Kita kan tahu Allah akan merubah suatu keadaan yang bujur itu. Kita sabar aja dulu. Memang kan dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang kita anggap kada baik tapi pada hakikatnya baik bagi kita. Iya. Berarti sabar dulu. Sabar dulu. Memang kuncinya sabar dah. Iya. Walaupun kada berduit dah. Itu. Untuk tangan ada bayar orang sabar juga lah. Ada apa? Oke. Bujur Bang Maman lah. Jadi ya kayak papang lagi gitu nah. Halus tapi dipikir-pikir jujur juga. Kita baca-baca sejarah loh. Dahulu tuh banyak juga kejadian perang gitu nah. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ternyata nih membawa perubahan nah. Ada perubahan. Walaupun pada hakikatnya perang tuh kadang siapa nah handap perang dan handapnya. Contohnya lah, kita kaum muslimin lah. Hafal lah sejarah kita kan. Bahwasanya Islam tuh 1400 tahun juga pernah ada gitu. Terus berjaya dan akhirnya runtuh setelah Perang Dunia Pertama di tahun 1924. Karena diserang berbagai negara, dikhianati, kemudian dikeroyok lah. Keroyok. Itu dikhianati oleh intelijen dari Inggris, akhirnya runtuh, berubah.
Iya kayak ngarannya Kamal Atatürk. Nah, Mustafa Kamal Atatürk. Mustafa Kamal Atatürk. Itu tuh. Ngaran sing bagusian deh. Iya itu. Ternyata kalakuan bele. Iya itu kayak hantu juga. Jangan jadikan idola paman lah. Iya. Ada boleh mengidolakan orang kafir. Iya, apalagi pengkhianat. Memang lah Mustafa Kamal itu dia Islam. Iya. Cuman dia menghancurkan Islam. Jadi aku maksudnya tuh kada masuk di akal kau nih. Iya. Tapi sombong menang orang Islam mengidolakan gitu. Nah, makanya otakku ini kada masuk. Madahkan ada orang mengidolakan si Mustafa Kamal Atatürk. Ataturk tadi ya? Kamal Atatürk. Aku kada masuk akal gitu nah. Jika madahkan yang mungkin makan apa kayaknya waktu halos tuh nah. Salah lah. Mungkin nah. Jadi buat dah. Nah, ada saat itu sebutin kisah. Habis itu limbah Perang Dunia Pertama lah ada juga kisah tentang perubahan Uni Soviet. Kan kita pernah dengar lo salah satu kejayaan paham komunis dengan kejayanya Uni Soviet gitu. Tapi runtuh juga di tahun 1991 gitu nah. Bukan karena perang tuh. Tapi karena masalah internal aja. Masalah internal gitu nah. Akhirnya masuk ke ekonomi, kemudian masuk ke berbagai hal. Yang akhirnya memang meruntuhkan juga ideologi. Dan terjadilah perubahan. Nah, artinya memang sabar aja dulu, siapa tahu kayaknya ujungnya ada perubahan yang lebih baik gitu nah dari kondisi yang ada sekarang ini. Kayak itu Bang Munut. Berarti sing sabar yo Mas kayak itu lah. Nah jadi memang lah kita memahami lah jamu tadi sejak keruntuhan komunisme itu dengan hilangnya siapa tadi jamu Soviet itu sabujinnya ideologi komunisme itu masih ada di beberapa negara di anot cuman kada sehebat si Uni Soviet bahari. Kalau aku dengar tuh Rusia dan Cina tuh dia ideologinya kan komunis. Iya, termasuk Korea Utara. Ya, Korea kan. Nah, itu komunis. Cuman mereka kalah jika ibarat setelah komunisme ini pindah malamah, otomatis kan ibarat timbangan tuh kayak naik nah. Iya. Naik turun. Pasti ini naik. Ternyata bukan demokrasi kapitalisme. Nah, ini. Nah, yang mana demokrasi kapitalisme negara yang bisa memanfaatkan itu Amerika. Masya Allah. Amerika paham bahwa bila ada yang turun wajib ada yang naik dan siapa yang di atas pasti akan kawam aturan di bawah. Seharusnya umat Islam mengambil peran ini. Waktu itu harusnya. Nah, cuman karena ideologi karena pemahaman umat Islam itu menurun, disebabkan mereka tidak mencintai Al-Qur'an, tidak memahami Al-Qur'an dan tidak mengamalkan tadi. Iya, mengamalkan. Bahasa Arab pun tidak menjadikan kebanggaan umat Islam, akhirnya runtuh. Akhirnya Islam kada kau bangkit. Demokrasi kapitalisme lalu naik. Amerika lah yang menjadi negara adidaya. Nah, Amerika. Cuman Amerika ini pintar pulang. Inya kawa supaya menguasai imperialisme dalam neoliberalisme dan neoimperialisme itu dia menggunakan berbagai pencaplokan penjajahan itu. Makanya ada neoliberalisme dan neoimperialisme lah. Nah, di mana caranya mereka? Lalu dengan PBB. PBB itu kan alat bendera untuk menjajah. Alat dan polisinya di PBB itu salah satunya adalah Amerika. Cuman kan di PBB itu ada namanya hak veto. Ya. Amun kada salah ada 5 negara lah. Salah satunya Amerika, Cina, Rusia. Cuman wayah ini kan Amerika menganggap bebuhannya ini Amerika kayak ini, nah lain kayak itu. Akhirnya kan pecah jadinya. Kamu mau kan karena Amerika yang jaga lalu mendirikan namanya BUP yang semalam tuh kisah-kisahkan semalam di warung ini juga. Iya BUP yang semalam dikisahkan toh. Kisahkan ini sudah tuntas dibahas di warung di sini. Sejak itulah Amerika itu pindah paharatnya di kampung. Di kampung di sebuah negara tuh. Padahal tapi dengan kasus Iran ini kan pada hakikatnya mitos bahwa Amerika itu harat dan jago. Parah sekalinya nih, kisahnya wara gitu. Jadi menurut paman akibatnya apa? Orang itu sudah kan ini dengan melihat bahwa ternyata Amerika kada ada yang jorgan atau slogan ham-ham terhadap Gaza mereka diam aja dan mata dunia dan orang yang bisa berpikir waras
bahwa demokrasi saatnya ditinggalkan. Seharusnya lah umat Islam tuh bisa mengambil inilah kesempatan yang diberikan Allah. Berarti kita tuh harus cerdas. Nah, umat Islam tuh sudah diberikan cerdas. Cuman melek, masa kita melek. Nah, jadi beralih ke sebuah. Jadi apa? Ini kan Amerika sudah kayak ini dah. Iya. Nah, kayak ini. Maka tinggal Islam nih cek naik ke atas. Iya. Ya kan lah. Iya. Apa pendapat sih dah? Oke, jadi bujur Paman. Jadi siapa tahu gitu dengan kondisi kada jelasnya Iran Amerika nih perangnya berakhir kapan nah? Berakhirnya kapan gitu Siapa tahu terjadi apa ya? Gejolak di antara orang-orang kapitalis. Iya. Kadang siapa tahu lagi ini mereka sudah kena percaya lagi. Nah, iya, saling bahkan menurut kabar di Amerika pun sesama kan di Amerika itu ada dua kalau lah, Demokrat dan Republik. Ya. Mereka berdua nih bercakut. Ada kompak lagi deh, Le. Ada kompak lagi dan mereka sudah kada setuju tentang kebijakan si Donald Trump ini. Iya. Ada setuju lagi banyak dah. Cuman karena si Donald Trump kan jadi presidennya, ya mereka tuh saya kada berimbang katanya. Nah jadi mau batas kata. Nah harusnya jujur dengan Bian tadi, kaum muslimin itu harus memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Ya, untuk bangkit lah. Untuk bangkit, gitu untuk menjadikan Islam itu menjadi satu sebuah kesatuan gitu Nah, jadi tapi pertanyaannya nih mau nggak, bisa nggak kaum muslimin gitu Jadi muslim nih tinggal mau nggak ngambil kesempatan ini untuk bangkit gitu kan? Iya. Karena gejolaknya sudah ada, kemudian ibaratnya saingannya udah saling bercakut gitu. Iya. Tinggal kitanya seorang gitu Iya. Maukah kada itu? Mau apa kada? Berarti kejayaan Islam tuh selangkah aja lagi. Nah, kan ikut kan ibu ini tadi Le. Nah, kayak topang nanya. Iya. Hai Bang Bra, menurut pendapat mau tak? Nah, itu Bang, amun ibaratnya tuh kalau menurut ulun Le. Menurut ulun tuh umat Islam tuh sebujurnya kawaje sebujurnya naik tuh lah. Karena sebujurnya itu tuh janji Allah yang gasan umat Islam kainannya ya kalau bahwa kita itu tuh kawa kayak itu Yang kedua ya kalau umat Islam ini banyak benar. Iya. Banyak benar. Artinya dari 2 poin tadi itu memungkinkan benar sudah kayak itu Islam itu bisa di posisi di atas lah. Oh pasti kayak itu Coba kira nungguin hari ini kan le. Kata kan, bujur kan. Iya. Entah ya aku setuju nang gitu. Siapa yang setuju? Asal di dalam kondisi itu akal sehat gitu nah. Nah gitu. Amun nang otak kosong kira-kira setuju Bang Mas kira-kira. Iya. Caranya maksudnya gini, supaya negara Islam itu ada yang mengatur gitu Nah, ada mengatur kehidupan sehari-hari kita tuh. Supaya kita tuh mengumpati torikahnya Nabi. Dalam kehidupan sehari itu. Duh, momen batukan. Nah, memanglah supaya melihat kondisi ini ibaratnya tuh matahari Islam itu sudah jadi ibarat itu sudah ada tarang-tarangnya sudah tinggal sedikit awan demokrasi ini disingkirkan dan tongkat penyonggak-penyonggaknya ini patahan maka Indonesia umat Islam itu akan berjaya sudah dan tanda-tanda alam serta kabar yang diberikan oleh Nabi dengan bisarah artinya lewat hadis-hadis itu banyak sudah kejadian dah yang terbukti tadi Le. Dan terbukti. Nah, siapa tahu dengan terjadi krisis global, perang Irak dan perang Iran dengan Amerika ini umat Islam tuh makin bisa mengambil kesempatan. Tinggal kan kita nih di penghujung kehidupan sudah. Iya. Akhir zaman. Kan setelah Nabi itu kan akan diteruskan para khalifah-khalifahnya. Ya kan lah. Makanya Imam Mahdi itu akan muncul di saat gunjang ganjing. Makanya amanah ini supaya Islam bisa jaya itu ada di masa kita. Ya. Ada amanah itu di kita. Kenapa amanah itu di kita? Karena kita umat Islam. Ya. Dan yang paling akhir. Ada lagi bila Imam Mahdi muncul dan amat itu sudah tentram, maka ada lagi Bang, tinggal menunggu bencana kiamat kubro ada. Nah, mudah-mudahan kita ini kesempatan yang Allah berikan
kita mewujudkan, bukan anak kita yang mewujudkan. Iya. Harapan kita nih. Harapan kita yang mewujudkan, ya supaya kita merasai aja juga. Merasai juga. Mun memerasai nunggu anak aja tuh cucu, berarti kina cucu kita begisah, abahku aja gayur aja. Kalau bagi palir aja. Iya. Namanya ada. Iya. Ya kan lah, ya mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang memperjuangkan. Amin. Ya, alhamdulillah. Sip. Kacau dah.